Mungkin kali ini kita coba bahasan lebih serius kali ya. Serius dong. Hah? Oh serius? Serius. Pakai dasi dulu nggak nih? Usah. Pakai jas. Kalau gitu agak serius aja. Oh, agak serius. Agak serius, ya kan. Bahas apa ya? Itu. Yang lagi hits. Si Apa berita yang terakhir ya? Bu Maria. duit. Bu Maria. Itu lagi rame kan tuh Om. Maria apa namanya tuh Om? Mercedes. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Kayak gue nyanyi. Pokoknya Maria titik 1,7 triliun. Wow, itu dia. Wow. Yang judul berita pembobol Bank BNI. Ya, Bank BN titik. Loh. Bank negara siapa Om? Negara I. Ya oke. Pada bulan Oktober 2002, BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan memproses pengajuan pembiayaan ekspor impor dari PT Gramarindo Group. PT Gramarindo merupakan perusahaan milik Maria Pauline Lumowa dan Adrian Woworuntu. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI mengucurkan pinjaman kepada PT Gramarindo melalui 82 letter of credit senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Gila 1,7 triliun loh Om. Nggak gila itu. Oh, biasa itu, aja ya? biasa. Biasa ya. Kalau gitu banyak 1,7 triliun Om. Nggak banyak itu, Pak. Banyak. Ya itu mah sebenarnya Lu kalau hitung nolnya berapa? Iya, nolnya berapa? Ceceran lo. kalau triliun 12 tambahin 2 14 kali ya. Tapi biasa buat beli camba sama bawang merah Tronton tuh. aja berapa 14. Iya. Tapi intinya itu cukup banyak lah. Banyak. Cukup banyak ya. Banyak. Dan kebetulan ketangkap. Kok kebetulan? Karena yang lain belum tertangkap. Oh iya. Kan tadi katanya banyak. Oh iya banyak. Katanya tidak banyak. Tidak banyak. Berarti ada yang banyak. Ada yang banyak. Saya tidak tahu. Karena tidak masuk berita. Oh iya, ya. Benar. Iya kan? Benar. Kenapa tidak masuk berita? Nggak nonton. Bukan, karena belum tertangkap. Ntar kalau Jadi memang suka kayak gitu Bang. Misalnya ada kasus nih, 10 kasus. 5 triliun, 7 triliun, 8 triliun, 10 triliun. Diam-diam aja. Santai. Kalau diumumin malu. Kayaknya. Malu dong. Ya Indonesia dicolong. Malu. Utang banyak. Nah, Tapi kalau udah ketangkap, Giliran ketangkap dibilang, wah ini akhirnya kita berhasil tangkap setelah sekian tahun gitu. Lunas nih. Iya. Tapi yang nggak ketangkap bukan berarti nggak ada kasus. Ada. Ada, tapi keep silent. ya Gitu. baik sangkanya sih mungkin Berarti masih baru- ditindaklanjutin. Iya. Itu lanjut. Kenapa? Kayaknya baru ngelakuin itu misalkan apa dia ketangkapnya cepet berarti ya? 17 Nggak tahun. juga, 17 tahun. Serius? Iya. 17 tahun baru ketangkap sekarang. 17 tahun Bang. Lah kemarin curanmor 2 hari ketangkap bro. Iya gitu. Itu memang. Di sini kurang canggih. Coba suruh Tiger tuh yang di Depok. Tergantung motornya harga berapa Bang. Coba motornya udah 1, sekian triliun. Nggak ketangkap juga. Ketangkap. Yang Harley waktu itu ketangkap. Cuma 100 juta. 400 juta. Iya. Kalau Kalau kita- motornya harga 1 triliun, susah nangkapnya, cepet banget itu. Bannya ada 14. Kayak nolnya. Iya. 14 Coba ban. tuh. Tapi bagaimanapun ya kita tetap apresiasi lah kinerja Apresiasi. pemerintah. Daripada nggak sama sekali. Iya, Betul. ya khususnya si pemerintah Serbia. Iya. Bukan yang I-nya. Bukan I-nya berarti yang. Bener. Serbia. Oh iya. Serbia. Ya kita Yang kan nangkap siapa? Serbia. Ya iya. Itu dia. Intelijen Serbia kan yang nangkap. Ya. Indonesia kan numpang TikTok. Nah, mungkin enggak sih. Ya pokoknya intinya sih bukan berarti nggak ada peran. ada, Ada tetap. peran. Justru Serbia tahu itu perlu ditangkap atau enggak kan sinyalnya dari Indonesia. Iya. Dari Interpolnya Indonesia mengeluarkan catatan merah. Iya. Red notice. Tapi kan dia sempat Notice. di Notas. notice. Notice.
Red notice. Not catatan, tis. Ya, Striptis. ya udah biar nanti yang apa teman-teman lah yang Ayo notis apa aja dulu, gue tanya. yang ngasih komentar. Notis apa notes apa notus. Not, catatan. Not catatan. Tis. Tis. apa? Striptis. Iya. Tapi kan ceritanya dengar berita kan dia ada lama malah di Belanda ya Om ya. Iya, sebelum Belanda kalau aku yang baca berita ya, terutama berita-berita besar sebelum Belanda dia di Singapura. Jadi kalau nggak salah itu tahun udah dari Nah berarti apakah Serbia lebih hebat dibanding Belanda dan Singapura itu? Sampai-sampai Serbia bisa tangkap, Belanda dan Singapura tidak. Masih kayaknya demen duit kali. Belanda dan Singapura tahu nggak itu ada red notice dari Indonesia untuk orang ini? harusnya ada ya. Tahu dong. Nah, Terus bisa jadi karena Serbia merasa hutang budi gitu kali ke Indonesia. oh dia ada utang budi. Iya, karena sebelumnya kan juga ada tuh yang penggelapan atau pengambil data warga negara Serbia yang ke Indonesia ditangkap. Kalau nggak salah tahun 2015 atau tahun berapa deh nanti para YouTuber deh yang ngasih di komentar. Oh, 17 that's tahun why itu yang buat saat Indonesia kasih red notice, mereka tanggapi dengan serius ya. Iya, karena kita juga ya berperan serta ketika Serbia juga. Hebat bapak ini. Ya, alright. Kurang lebih sih begitu. Gue kayak gue udah, aduh, udah gue puji-puji. Padahal gue gak yakin apa yang gue omongin bang. Yakin dulu lah, yang Yakin penting dulu. yakin. Yang penting yakin, gebrak meja dulu. Iya, coba gebrak sekali. Iya. Sekali pen. Oh, iya. Lu 3. Malum bang. Iya, Logika saya lagi jongkok. Nah, itu kan ketangkap ceritanya. Iya. Atas nama M, M. panjangnya Maria. Ya. Ngapain bilang M lu bang? Ember. Nah, Ya. itu kan dia 1,7 triliun ya. Iya. Itu bisa seorang ibu-ibu dapat 1,7 triliun loh. Dia umur berapa tuh? Dia sekarang kan 62. 62. Dikurang 17 tahun Ya mungkin 40 sekian. 40 sekian. Sekarang 62. Dia bisa Sekarang 60, bisa berhasil bobol sebuah bank negara. Wow. Dibobol. Anggaplah istilahnya bobol ya, tapi sebenarnya kayak pemalsuan data ya sebenarnya. Pemalsuan data untuk dia bisa mencairkan istilahnya itu apa? Pinjaman. Letter of credit ya. Letter of LOC. credit. Iya. KTA ya? Bukan. Tapi Bukan KTA bang, letter of credit itu kartu kredit. bukan. LOC itu layer club. Oh, layer club. LC. LC. Ladies Club. Ladies Club. LC. Ladies Club. Eksotis. Iya. Not. Bukan ladies club bang, ladies eksekutif. Atasnya lagi. Iya, jadi itu dia. Dia sendiri kan? Apa enggak? Ada. Enggak. Pak. Nggak mungkin sendiri. Nggak mungkin sendiri Bahkan ya. saya curiganya gini, si Ibu M ini, Maria itu. ya curiga saya bisa jadi ada man behind the gun atau kelapa muda. Wow. Man Behind the gun. Berarti Kelapa muda. orang di balik kelapa. Siapa tahu ada orang di balik Bu Maria, kan begitu ya. I think so, pasti Ya. ada lah. Soalnya yang digembor-gembornya Ibu Dia jabatannya apa dulu di BNI? Dia sih pejabat di sebuah perusahaan. Yang Oh, mana bukan di perusahaan BNI ini, ya? Bukan. Perusahaan ini pinjam dana ke bank Ya, membuat dengan dasar data. letter of credit. Ya. Letter of creditnya juga bukan afiliasi dari bank ini. Kok disetujuin gitu loh? Berarti kan ada permainan orang dalam. Kalau kecurigaan saya seperti itu. Sehingga muncullah ini sebuah pemeriksaan atau audit. Ternyata ketika perusahaannya diaudit, nggak ada transaksi keuangan itu keluar atau ekspor impor tidak ada. Maka dari itu dilaporkan. Tapi sebelum dilaporkan dan sebelum terjadi penangkapan, 1 bulannya dia itu udah berangkat ke Singapura. Iya, waktu dia ditetapkan tersangka, dia udah sebulan di Singapura Udah ya. di Singapura. Itu pun dia berarti dapat sinyal kan ya? Iya dan Dapat sinyal ini akan diproses.
Iya. Kabur Lu lagi. buruan cabut dari sini gitu dong ya kan? Kayak Belando langsung. Bener Mungkin nggak? begitu. Terus mau diproses ke Singapura juga dia ke Belanda. Menjadi warga negara Belanda. Langsung ganti KTP. Iya, dan tapi masih tetap Red notice juga belum kali ya, belum diterbitin kali ya itu ya. sebenarnya sih sudah Langsung di-announce ke semua negara di-announce ya. ke Belanda. Itu tahun ada 2 kali dan dari pihak Belanda juga kan udah jadi warga negaranya. Ya sudah kalau gitu sidangnya di negara ini, di negara Belanda. Dan Bu M ini juga pasti ada kuasa hukumnya dari Belanda dan lain-lain. Ya dia sanggup bayar lah. Iya, Kok sekarang malah ditangkapnya dipulangin ke Indonesia? Ya kan kita udah nggak bicara Belanda lagi, itu kondisi di Belanda. tapi pertanyaan bagus ini. Iya, kan Sampai aku ngeloading dulu nih jawabnya bagaimana nih. Pertanyaannya gimana? Dari Singapura Ya, ke Belanda. ya, Ya, Jadi warga negara Belanda. ya. ya. Paling banter kan dia ke Serbia jadi turis. Ya nggak Bisa tahu jadi- kita. Ya, bisa aja jadi tahu juga deh. mau bobol lagi. Ya. Bisa jadi dia rencana mau pindah warga negara lagi, bisa aja. Tuh. Udah kebanyakan di Serbia. Ternyata mau balik lagi, Nah, udah Keburu ditangkap di bagian imigrasi. di Oh, imigrasi bukan dia langsung imigrasi, dicekal. bagian transmigrasi. imunisasi. Apa ekspedisi? Irigasi, Bang. Kiri. Gitu ya. Tuh. Ya intinya sih, ya mudah-mudahan sih harusnya yang lainnya juga ketangkap dong ya. Harusnya sih. Sebut aja Bapak yang terhormat dan yang tercinta Bapak Harun Masiku gitu kan ya. Iya. Itu kan beda kasus Om. Beda kasus, tapi kan juga lari ke luar negeri. Dengan kasus serupa ya. Dengan kasus serupa. Iya. Bedanya apa Harun dengan Masiku. Nge-eh. Hmm. Dulu kan sebelum ini juga ada yang keluar negeri. Dia nggak ke Serbia. Kemana coba? Mungkin ke Belanda juga. Bisa jadi. Jadi warga Iya. negara. Tapi dulu Nazarudin Azhar. Nazarudin. Nazarudin titik-titik. Iya. Yang Wisma atlet titik-titik. Iya. Udah jelas ya atlet. Titik-titik dulu baru atlet. Aduh. Wisma titik-titik atlet. Titik-titik Wisma Atlet. Itu tidak lebih dari 90 hari, Pak. Ketangkep. Tangkap. Iya. Nilai rupiahnya berapa waktu itu dia kalau untuk dia? Triliun. Sekian titik-titik. Triliun. Ya pokoknya titik-titik lah Bang daripada salah juga, sebut iya, ya. benar-benar. Kayak gitu. Enggak, Kalau masih- sekarang udah masih T diaman. nggak? Sepertinya sih. 90 Tapi ya kayak Terus gitu ya. ada lagi yang ke Singapura waktu itu dijemput. Maaf nih ya. Ini orang yang saya sangat hormatin juga. Pak Lanyala Mataliti. Dijemput di Singapura dan bisa gitu loh. tangkep. Bukan ditangkap lah saya ngobrolnya, dijemput aja. Oh, lah. Jemput ya. Jangan lama-lama begadang di Singapura gitu kan. Ayo balik ke Indonesia. Dan kok kooperatif orangnya juga datang ke Indonesia. Dan oke semuanya clear kayak gitu. Lu jangan terlalu banyak interaksi sama meja Om. Nanti jadi saat kita butuh gebrak meja, prak gitu. Karena meja yang tahu isi hati saya, Bang. Asik. Iya jadi intinya sih ya tetap harusnya upaya tetap ada tuh ya. Harun Masiku terus nama-nama lain. Yang ada pembobol upaya Bank Bali juga Sama. sama, itu berapa triliun mah. Nih kalau kita berandai-andai Ya, 1,7 M kalau lo dapet buat apaan Pen? saya Bang. 1,7 T M ya? T ya? T langsung saya sedekahkan. Saya kasih ke orang-orang miskin. Saya Berapa kasih. banyak? 1,7 T itu. Habis itu saya ngelamun lagi, Bang. Habis itu saya ngelamun lagi, mimpi lagi dapat 1,7 T lagi. Setelah itu saya makmurkan semua tempat ibadah. Bahkan saya ini, mungkin ini penjelasan 5 sampai 10 menit ya. Jangan gak usah. Setengahnya deh setengahnya. Ya udah. 1,7 T kalau saya dapat Iya. dapat uang itu, Iya. saya datangin nih Gojek, saya datangin nih Grab. Ya. Grab, Gojek, Hei, kamu. saya Hei kamu. Apa saya? Iya, saya datangin Saya? Tokopedia. Misalkan gue gojekin nih. Bukan drivernya dong. Gue bawa 1,7 Pak, motor Kan tadi dia bilang mau naik ojek bang. Gue datang. Dedet gitu. Tadi kan bilang gitu. Hai gojek. Ya bener. Bukan, dia langsung dong ke bosnya. Oh, ke bosnya. Dim Bosnya. gitu. Dim. Lu dim gitu. Hai Dudi. Bosnya Gojek.
Nadiem sekarang jadi menteri, Pak. Ceritanya. Pak Nadiem itu sekarang jadi menteri. Tapi dia masih owner. Masih owner ya kalau Hanya dia nggak ada di struktural, Ya, bukan mungkin- direktur. ya mungkin kalau malam kan udah nggak jadi menteri, baru ngurusin Gojek gitu kali. Iya. Sekarang gimana mau ngasih Gojek? Oh iya, kan ada yang bilang waktu itu ya. Ngurusin. Enggak, tapi itu bagus. Bagus. Enggak, tadi gua sengaja bisik-bisik biar nggak kedengeran. Ya, Karena ada yang bilang masih sering ke Gojek. Ups. Enggak, maksudnya kalau pulang naik Gojek gitu loh, pakai aplikasi Gojek gitu kali. Oh, Pak Nadiem naik aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ke kantor Gojek. Gojek. Mana sih? Gimana sih? Ini Gojeknya nungguin ngasih duit kapan ini? Terus tadi ngobrol duitnya kapan ini ojek udah nungguin ini ojeknya. Lu katanya mau ngasih 1,7 triliun. Lu mau datang ke Gojek. Gue datang ke Gojek, gue datang ke Grab, gue datang ke Tokopedia, Bukalapak, Bibli, gue datang. Gue minta, waduh. Lu mau minta apa? Ngasih. Lu punya duit masih minta-minta juga. Kagak bang, belum selesai. Kayak medit begini nih. Datang dia Bang. minta. Kagak belum selesai. Gue minta data UKM yang paling laris di Indonesia. UKM. Kemudian? Produk yang paling laris. Mana? Katakanlah ya. Ayam geprek Pak Dedi Koslet. Iya. Oh, ini laris Pak. Tapi cabangnya cuma ada 5. Lu geprek lagi. Langsung kasih tuh duit. Gue ekspansi. Bilang sama UKM ini. Gue ekspansi. 1-2 tahun ini dia harus jadi pengusaha besar. Nggak mungkin 1,7 triliun itu nggak. Masih Oh ada enggak. sisa. Ada Masih sisa. gue bagi-bagi. Iya. Masih gue Itu bagi-bagi buat lagi. Dedi, buat Dedi berapa? Buat Dedi. Koslet. Buat apa? Contoh, katakanlah produk susu Mbok Darmi. Wah, kan Itu ada di buat mall. Dedi berapa? Buat Dedi itu gue mau catat ini. Nah, Kan seumpamanya, Bang. jadi Mbak Darmi memproduksi susu. Susu. Susu Emang mereknya susu Mbok Darmi gitu kan. Oh, bukan cap nona. Bukan. Gue kasih itu kayak gitu. Ya udah. Lo kasih Terus- susunya Bodarmi. Gue kasih support suntikan dana, tapi gue juga turunin orang-orang yang ahli di bidang scale up, manajemen dan lain-lain supaya UKM kita itu menjadi sekelas perusahaan besar. Ah, tapi nggak usah lah, Om. Ketinggian. Habis itu gue ngelamun lagi, Bang. Itu kan gue cuma ngelamun doang, Bang. Ya enggak? Nggak ada guna tau. Sebenarnya UMKM itu juga udah banyak dapat suntikan dana. Hanya orang-orang kayak lu kayak gitu misalnya punya 1,7 triliun, Om. Dibohongin. Oh iya. Ya sering kali begitu kan. Kan kita punya mungkin ada badan yang seperti punya data UMKM di daerah tertentu. Terus kita bilang kalian daftar jadi anggota UMKM saya, nanti kita carikan nih donatur. Donatur cair cepret 1,7 triliun. Wah, kita dapat nih, ini buat kamu 17 juta kali 10. Masih 170 juta. Iya, tadi. Sisanya untuk UMKM yang lain. Ya. Paling sih seperti itu. Tapi gini, aku juga kalau cuman yang ditangkap orangnya, yang dibawa pulang ke orangnya, buat apa? Harusnya duitnya juga. Harusnya duitnya juga. Betul. Coba kita renungkan. Renungkan apa? Gak tahu. Gue ngerundingan apaan? Mau gue ngerundin duitnya, Enggak lah. mau ngerunding orangnya. Tadinya gue juga mau ungkapin kalau misalnya gue yang dapat, tapi Nah, ya udah ya, pusing. pusing Gal. ya. Males gue mikirinnya, Bang. Nggak mikirin malas. Males. Kenapa emang? Udah habis. Justru malah ya kalau seumpamanya Bu M-nya tadi dibawa pulang, Nah. terus diselidik siapa orang Teh, dalam. Bang, teh. T. Oh ya, T. Nah, itu dia. Ibu M bener. M-nya ketangkep. T-nya kemana? T-nya nggak kena. Itu. M-nya dibawa pulang, Iya. T-nya T-nya ditinggal. kemana? Ketutupan. Apalagi Apa lagi? itu T yang lain, Bang. Itu T-nya 2. Yang ini T-nya 1. 1,7. 7 biji. 1, 2. Bentar 7 mana aja. Nah, itu tadi tuh. M-nya dibawa pulang ke Indonesia. T-nya kemana? Apalagi. T-nya kemana? Nah, Habis kan? itu belum lagi bunganya T atau anak-anaknya cicit-cicitnya T.
Iya. Mungkin 1,7 T-nya udah beranak. Sudah. Beranak pasti. Meskipun kita nggak Dia tahu siapa yang bukan ngambilin. kayak dia. Dibagi-bagi. Duitnya Serbia. Yang ngambil. Ya itu dia. Padahal yang paling penting T-nya ya. Paling penting T-nya. Lumayan itu. Kalau si M-nya juga belum tentu pelaku utama. Itu dia. Terus dibawa ke sini ya selain buat ngungkap gitu ya. Ntar keungkap penuhin penjara, habis-habisin oksigen malah di sini. Iya. Betul. Buat apa? Makanya dia udah Eksekusi puas. belum boleh di kita. Jangan-jangan duit ini masih ada gitu ya. Yang di penjara aja kan pada dikeluarin. Ini nambah orang penjara. Iya. Iya. Pasti dikeluarin lagi. Masa? Bodoh. Terus kan di kita kan Teruskan. banyak isu bahwasanya penjaranya orang-orang berduit itu seperti hotel. Iya, emang. Dan dia bisa kok keluar masuk kayak gitu-gitu kan, jalan-jalan. Kan udah dieksekusi Nah. di TV. Itu dia. Itu juga pas gue nonton aja. Terus gue pulang tidur. Coba Bang, tadi kan pertanyaannya ke saya. Kalau ke Abang, Kalau ke saya. kira-kira kalau Abang dapat duit 1,7 T Iya. plus 1 M orang yang tadi, Iya. mau diapain T Nah, sama coba M-nya ini? kau pikirkan cemana. Kalau gue dapet 1,7 T. Nah, Gue kasih epen. Suruh ngikutin yang tadi diomong tuh sama dia. Gue sih gak pusing. cepet Kasih aja banget dia. habis ya. Biar dia puyeng tuh. Iya. Kelar kan? Oh itu kalau 1,7 M. T. T. Kalau Lah, 1 T, kalau dikasih 1 juta. gue beli Hot Wheels. Iya. Itu kan yang T-nya Bang. Kalau Abang yang dikasih M-nya tadi, Ibu M-nya tadi buat apa Bang? Gue urut. Yang tadi 1 sini 7 gue jadi 1. Gak dikasihin ke gua kan Bang? Gue butuh M-nya. Gila. Lagian udah 60 ke atas Bang, diurut tuh. Iya. Ketarik Tuh, semua. tuh orang tua di penjara ya, pensiun di penjara. Nikmat kali ya. Nikmat. Nikmat Buat lah. mereka mah nikmat aja. Nikmat Apalagi di fasilitas. penjara di Indonesia. Fasilitasnya kan keren, Bray. Iya. Coba deh di penjaranya di sono. Serbia misalnya. Di Papua. Nggak tahu Serbia ada Atau nggak Korea kayak gitu? Utara gitu. Enggak di itu Zimbabwe. Enggak, penjaranya di Korea Utara gitu. Korea aja. Utara bang. Berarti Yang nggak di penjara aja terpenjara. Iya benar. Lu pikirin aja coba. Kalau di penjara Enggak di penjara. nggak di penjara aja di Korea Utara tuh penjara. terpenjara. Terpenjara. Apalagi lu Di penjara. penjara Kayak Korea Utara pasti. kayak orang bebas. Salah gua. Itulah. Mungkin bagi dia itu adalah penjara kebahagiaan. Ya untuk menikmati masa-masa pensiunnya. Masa-masa pensiun. Dikasih pelatihan, dikasih siraman rohani, Benar. disiapkan sarapan, makan siang dan makan malam setiap hari. Terjamin. Gila, terjamin. Nonton TV juga masih TV bisa. bisa. Demam WhatsApp-an dikit masih. ditanya sama petugas, Kamu ibu demam, sakit. Ibu sakit. Iya Ih, nih. enak banget ya. Justru orang-orang kayak gitu itu mungkin pinginnya emang di penjara Bang. Sudah puas di luar? Oh iya. Ya enggak? Oh, Udah nggak ada hal yang nikmat Bener. lagi. Bener. Ya enggak? Dia punya ribuan 1000 sekian miliar. Iya. Ya enggak? Apa kayak gitu? Hobinya apa sih deh? Hobinya Hot Wheels. Wah itu yang gue cari tuh hotelnya mana? sama di Kesa. 1,7 M kalau 1,7 M beli hotel dapat berapa ya? Itu anjing. Itu masih dipikirin buat beli hotel. Bang, lu beli mobil aja bang, yang beneran, dapat berapa? 1. Lu bisa dapat 10 bang. Kok 10? Tergantung mobilnya. Tergantung mobilnya. Dong. Kalau di Dubai emang nggak seberapa. Ya, kalau lu beli Avanza tuh bang, Apaan sa? Ya bisa gue rentalin. lu dapat berapa itu coba? Bisa ya dapat 100 lah. Berapa? 100 Wow, bisa 1 juta sekian. 1 juta mobil ya. Mobil sekian. 1 juta mobil Avanza. Lebih. Terus gue taruh di diekesin aja. Taruh Dipajang ya, dipajang. Ditaruh rak-raknya. Gila. orang kaya. Tapi Oh, sih gila. yang jelas tetap kita apresiasi. Apresiasi buat buat pemerintah. pemerintah bahwasanya setelah ada info Langsung. langsung bergerak mulai tanggap dari ya. langsung nggak tahu ya Nih, antara enggak. langsung Kalau- tanggap Kalau langsung hitungannya sehari 2 hari dong harusnya. Enggak.
Nathan dari mana? Udah hidup lagi. Tadi kerekam berarti. Tapi tetap ya kita apresiasi sekali lagi dengan gerak cepatnya, dengan kementerian kita di luar negeri kayak gitu-gitu. Nggak tahu gerak cepatnya ini karena memang takut di reshuffle. Enggak, menurut lo hitungan cepat itu kayak gimana, Pen? Itu hitungan cepat. Sekarang tahu gitu. Ini Ibu M langsung terbang. Lah, Dah. 17 tahun. Oh iya ya. Ini Bu M 17 tahun. Gini dulu. Sampai 17 tahun nih. Baru oke, dapat. Lu kaku tuh menteri begini 17 tahun. iya, tapi ya udahlah kita nggak usah menghakimi lah. 17 tahun. Iya, orang yang udah belajar tentang kehakiman pengadilan aja masih salah menghakimi orang. Iya. Apalagi kita. Lebih bener kayaknya. Enggak lah, kita nggak tahu. Iya, yang penting Karena udah ketangkep lah kalau inti gue mah gitu. malah bisa aja kayak gini. Bu M itu bukan siapa-siapa. Mungkin memang tuh orang abis di penjara maling ayam kemarin. Bisa jadi. Lu Lu ke kita anggap Serbia deh. sebagai Maria. Bukan. Lu kita anggap sebagai Maria, kita tangkap. Bilang lu ditangkapnya di Serbia. Padahal bukan di Serbia Nah, itu. lu tahu nggak kalau kejadian begitu apa seperti yang di berita? Nggak tahu juga kan? Gak mau tahu gua. Iya. Drama-drama kelas atas ya. Iya, drama kelas atas, Bang. Paling benci gue sama Siapa drama. tahu dia tuh justru ada di perkampungan yang tidurnya di gubuk-gubuk tuh ibu-ibu. Iya. Ya kan? Udah umur 22 tahun. Udah daripada lu tidur di gubuk, tidur di penjara mau nggak? Enak, Bang. Bener. Kayak tadi ceritanya di penjara. Oh, mau katanya, mau. Gubuk saya reot hujan, makannya saya susah katanya. Ya udah, kamu namanya Maria. Iya. Kamu habis membobol bank negara 1,7 triliun 17 tahun lalu. Iya, oke lah, nggak apa-apa. Penjara, masukin berita. Bener. Terus yang Maria sesungguhnya ngeliat di televisi. Oh Iya. itu. Mantap. Mantap, gitu. Akhirnya dia nonton ini langsung ngasih dia duitnya pasti. Tolong UKM ya. Ya gitu, Bang. Jadi kalau kita hakimi nih, wah, Pak, kita bilang bagus gitu atau tidak bagus, nggak tahu kita. Tahu. Iya. Nggak tahu kan? Atau bisa jadi kita bilang pemerintah jelek. Siapa tahu ini sebenarnya udah ditangkap dari Kapan tahu. Iya. 10 tahun lalu udah ditangkap misalnya. Tapi karena demi Konten. penyelidikan yang lebih luas, demi penyelidikan yang lebih luas, dia bilang nggak ditangkap dulu, disembunyikan di mana. Bisa jadi. Kayak gitu. Jadi nggak, ya yang kita lihat di berita boleh kita serap, boleh kita pelajari, kita analisa, tapi ya kita nggak usah ambil kesimpulan dan kita sampaikan ke orang-orang. Gini juga Menurut ya, gue Pak sih ya. gitu. Iya sih. Dulu itu aku pernah pelatihan dan kebetulan sama orang-orang, kebetulan saja sama orang-orang bank kayak gitu. Dia pernah cerita kok bahwasannya tahun kemarin itu sempat kebobolan sekian T ya, T. Oh yang tadi di yang belakang jelas panggung kamu cerita itu ya kamu ya. Yang jelas nilainya di atas 1,7 gitu. Iya. Kebetulan banknya bank swasta. Ya. Terus ada bank yang lain, oh iya Pak, di tempatku kemarin itu sekian T. Jadi menurutku kalau yang 1,7 ini kenapa saya bilangnya biasa gitu ya. Ternyata bank itu juga beresiko, dibobol yang sekian-sekian T itu beresiko kayak gitu. Kayak udah. Dan bisa juga dianggap membobol atau dianggap penipuan data, tapi mungkin si pengusahanya memang gagal, bisa aja. Intinya bank dirugikan senilai like 5 triliun misalnya. Iya. Tapi bisa saja untuk orang yang sebenarnya dia tidak bermaksud untuk mencuri. Memang dia memalsukan data. Iya. Kemudian dia gagal. Seandainya dia tidak gagal, mungkin dia akan tetap menyelesaikan status kreditnya. Iya. Tapi karena gagal, terus diusut, ternyata datanya palsu, nah pembobol namanya. Itu. Kan sering sekali begitu. Dan kenapa saya bilang 1,7 T itu biasa, bukan karena saya kalau ya katakanlah belanja dapur itu 1,7 T yang biasa, bukan. Bukan main, mie kita harga berapa? Om? Bukan itu, saya bilangnya 1,7 T itu biasa. Kenapa? Itu nggak lebih banyak kok dari kasusnya Jiwasraya. Asik. Iya. Jiwasraya kasus apa? Kok gue nggak tahu. Iya. Jadi itu pengadaan alat pel-pelan. No, banyak. Udah sama kayak itu bang, USB. Iya. Berapa ratus juta dulu USB? USB. Iya, UPS dibilang USB itu loh.
Ya begitulah. Ya begitulah ya. Ini Cuman ya memang faktor media itu segala sesuatu jadi hal yang besar. Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga media menginfokan itu, bagus juga daripada nggak ada berita gitu kan. Iya sih. Daripada nggak ada info yang daripada berita corona diputer-puter Gitu. corona lagi. Sian coronanya diputar. Siap. Padahal kita nggak mau bahas corona. Iyalah, nggak usah lah. Benar. Itu Ya sih. gitu. Ya intinya gitulah. Tetap apresiasi ada. Tapi ya buat yang lain juga gitu ya. Maksudnya boleh berandai-andai, beranalisa, memberikan argumen bisa. Tapi kesimpulan sebaiknya ya ditahan lah. Karena kita bukan orang-orang yang berkapasitas untuk memberikan kesimpulan itu. Bahkan kita sih tadi memang settingannya malah buat ya kita buat canda-canda aja, Iya. tenang, Tapi obrolan semua ringan lah. Tapi semua itu kita juga udah lihat datanya. Maksudnya datanya. ada berita ya, kita tahu beritanya gitu Beritanya kan. juga dari media yang Iya. besar kayak gitu. Gitu. Media Jadi ya mainstream. media mainstream. Ngeri. Apa beritanya? Enggak lah, tapi semua berita lah. Ya, Bahkan semua di media berita. sosial udah rame kan. Iya. Twitter, YouTube, Sekelas Facebook dan CNN, lain-lain. Sekelas Kumparan, semuanya Iya, jadi ya besar. Ya mungkin dengan berita ini jadi orang nggak mikirin ke corona. ya Itu bisa juga. bisa jadi Mikirin Nah. duit Iya, triliun bisa Mati. jadi. Lu pernah tahu nggak Bang, orang lagi tiduran ketiban cicak mati? Terus korelasinya apa sama Bu M, sama 1,7 T, sama Agak. Serbia, terus ada cicak dijitat mati. Korelasinya apa? Jadi kita berharap kalau Bu M itu ketiban cicak mati, Bukan terus tadi- 1,7 itu balik ke Indonesia. Tadi lu ngomong apa? Sebelum gua ngomong itu, ngomong apa tadi? Daripada Mikirin teh mati. Oh iya. Mikirin teh. Jadi kan Oh, nggak mikirin corona nih. Iya, pertanyaan gue tadi gitu. Orang lagi tiduran melamun, ketiban cicak mati. Pernah nggak dengar ceritanya? Mending gua Hah? dong, mending saya. Enggak. Ngelamunnya dapat 1,7. Tapi pernah nggak dengar? Enggak pernah, Pak. Jadi orang tuh melamun ya. Melamun, udah tahu di atasnya ada cicak mati tuh. Kan nggak lama juga ntar jatuh kan. Karena dia melamun nggak merhatiin Om. Ini cicak mati jatuhin muka dia tuh kan. Oh, cicaknya yang mati. Cicaknya emang mati. Oh. Jadi dia lagi melamun ketiban cicak mati kan konyol ya. Tidur-tidur. Lebih konyol lagi kita yang bahas itu. Cicaknya mati. Lelagian. Udah dari Bu M tadi 1,7 ke Harun Kau sampai kencang Masiku. banget. Aduh, ya gitulah. Ya kita nggak usah panjang kali lebar lah mungkin. Iya. Biarkanlah beritanya kita ikutin aja. Kita lihat seperti apa pemberitaannya, perkembangan pemberitaannya. Iya. Jadi begini Bang, parameterku. Kalau sebelum Bapak yang terhormat dan tercinta Harun Masiku ini ketangkep, dan yang pembobol Bank Bali juga Bapak titik-titik Belum. ketangkep, belum ketangkep. Jadi ketangkepnya Bu M ini adalah sebagai keberuntungan. Tapi keberuntungan pun kalau tanpa kesempatan dan persiapan yang bagus tidak akan terjadi. Persiapannya ada. Ngambang kan, bulat jadi. Ya itu tadi, tapi apakah dia Maria? Belum tentu Maria. Tentu Maria. Bisa jadi tapi. Maria. Teneo. Kok gitu lagunya? Itu Jaki ya Bang. Yang nyanyi dangdut tadi. Teneo. Kirain Zakia gitu kan. Maria. Nada lu begitu sih yang kopi. Iya. Nggak tahu dangdut apa metal. Kalau Jakia kan dari India. Maria Serbia. Jakia Depok. Iya ya? Depok India dan Oh beda berarti lagunya Bang. Iya, gitulah. Kalau India lagunya Jakia penari ulung dari India. enggak. Ih, coba lu nyanyiin. Jakia manajer plan gua no Jakia. Lah. Mata gini-gini nih. Iya. Gue gigit nih mikrofon kalau dilanjutin. Gue gigit nih. Beneran. Nih gelas. Apa korelasinya Zakia Maria?
Cheese biar selek. Marah-marah mulu bapak satu ini. Bahas cicak kagak boleh. Gue batuk kayak orang tuh. Gitu. Orang kaya dong. 1,7 triliun itu batuknya pasti beda. Gimana? Gitu. Iya. Iya. Tapi kalau kita ngobrol gitu ya. Emang dari tadi kita nggak ngobrol? Kalau kita ngobrol, ini udah berapa menit? Epen lo bilang kalau kita ngobrol. Iya bang, belum selesai. Maksudnya coba kalau kita ngobrol secara sudut pandang perasaan gitu. Oh gitu. Iya. Sudut Perasaan pandang tentang- perasaan. Perasaan tentang Perasaan dia itu membobol 1,7 T itu di mana gitu loh. Sedangkan duit bank itu kan ya juga duit rakyat gitu Pak. karena dia pikir Duit nasabah yang ada di situ. kayak iya. gitu loh. Tapi nasabah nggak dirugikan kan? Enggak dong. Sebenarnya ya nasabah nggak dirugikan, tapi kan tanggung jawab bank bagaimana nasabah itu nggak dirugikan itu yang akan berat. Kayak Iya, gitu. tapi akhirnya dirugikan tidak? Menurut saya dirugikan. Dari? Karena itu uang, meskipun uangnya bank ya. Tapi pada nyatanya Nyatanya kan enggak. uang mereka itu tetap adalah sejumlah uang yang mereka simpan. Tabung. Iya Enggak juga. berkurang. Iya juga. Itu kan bunganya yang bunga-bunga Iya. Iya juga, tapi intinya itu kan Nah. mengambil dengan cara tidak benar kayak gitu loh. Loh, iya, dengan cara tidak benar tapi tidak ada yang dirugikan secara langsung, Om. Pihak banknya juga. Kalau memang udah tidak ada hitung-hitung. dirugikan secara langsung, iya. Ya. Hmm. Nah, apa sih ini pemerintahan ya? Iya. Sibuk-sibuk nangkep dia, nggak ada yang dirugikan aja. Iya. Iya kan? Buat konten. Buat konten. Yang dirugikan perusahaan milik negara, oke. Oh iya, perusahaan milik negara. Oke. Ada kasus-kasus yang benar-benar negaranya yang dirugikan secara langsung. Apa itu? Koruptor. Oh iya, Koruptor lebih direct kan? lebih langsung. Lebih langsung. Misalnya koruptor kecil, dana desa, Nah, dikorupsi nggak dana desa? sedikit. Sedikit. Sedikit, tapi itu lebih terdampak. Orang yang seharusnya menerima bisa jadi tidak menerima. Iya, Orang yang seharusnya mendapatkan besar menjadi tidak besar. betul. Kemudian dana yang buat guru tuh apa tuh? Dana Bos. Setelah bos ada lagi yang namanya sertifikasi. Sertifikasi. Ya, yang seharusnya membagikan ke guru-guru itu bisa tahan, yang harusnya guru terima tiap bulan terimanya bisa 6 bulan. 6 bulan duit ditahan untuk seorang guru itu sangat pengaruh, Bang. Iya benar. Gaji lu PSBB ditunda sebulan aja tuh pusingnya bukan main. Main. Nah, apalagi orang yang udah tahu dia harusnya dapat, belum dapat bulan depan. Yang megang duitnya, lu bayangin nggak Bang? Satu daerah ratusan guru Nah, ditahan sama ditahan sama lu selama 6 bulan, lu kira-kira beranak berapa tuh duit? dia. Bisa. Banyak kan? Banyak. Banyak. Memang dibanding 1,7 triliun nggak ada apa-apanya Bang. Tapi dampaknya langsung. Langsung ke manusia-manusia. Dana bos Sama. yang seharusnya anak sekolah dapat buku, tas, baju dan sepatu ya, seperti alat tulis kan. Kita tulis. Tapi kenyataannya pernah nggak lu dengar Bang? Orang tuh di sebuah sekolah yang anak-anaknya cuma dibagi tas ternyata. Ada di sekolah lain yang anak-anak cuma dibagi buku doang. Ada yang di sekolah lain yang dibagi cuma sepeda, bukan dari bos. Itu. Terus ada lagi dana yang katanya staf sus itu yang buat ruang titik-titik guru itu 500 miliar. Yang ruang guru titik-titik ya? Titik-titik ruang guru. Nah, Itu emang ada biayanya. Loh, Ada, itu Bang. dia menggelontorkan. Lih, tutorial mancing itu juga bikin, Bang. Nah, justru kayak gitu tuh dampaknya langsung, Bang. Cicak mati juga ada. Dampaknya itu gimana sih dia uangnya kan bukan. Dia mengarahkan Itu sebenarnya yang ruang membuat kondisi supaya semua sekolah terarahkan ke situ. ruang guru. Ya. Dan Ada juga- ruang guru ini adalah perusahaan komersil ya. Karena setiap Startup. setiap orang yang mau mendapatkan akses itu harus membayar. Iya. Kemudian diarahkan sedemikian rupa. Pokoknya itu menjadi hal yang
standar untuk dipakai di sekolah-sekolah. Buat pelatihan juga, prapekerja begitu. Kayak gitu. Nah itu dampak-dampaknya langsung. Walaupun nilainya kecil tapi dampaknya luar biasa. 500 M. Iya. 500 Iya dibanding kurang lebih. Dibanding 1,7 triliun masih belum ada apa-apanya. Tapi nggak ada dampak apa-apa juga kan. Nah, kalau seperti itu. Kalau nilai nominalnya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kurang lebih di berita itu seperti itu. Nah, tapi ini keren nggak banget. tahu ya kalau 1,7 itu secara keuangan negara, devisa terus pengaruhnya kepada nilai rupiah gue nggak tahu. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi selanjutnya kita coba kulik. Tapi kita juga bukan di kapasitas itu. Bisa aja kita salah. Tapi nggak apa-apa kita ya coba diri kita sendiri. Teman-teman juga yang lihat coba analisa lagi. Tapi ini menurut kita. Menurut gue pribadi ada hal-hal lain yang nilainya mungkin nggak sebesar itu. Tapi dampaknya langsung ke rakyat. Iya. Berarti Gitu. M ini juga keren gitu ya. Jadi jauh lebih baik. Nah, Dia coba lu tahu nggak Om, siapa kita tahu nggak dia uang 1,7 triliun itu dia sumbangin nggak ke sekolah-sekolah? Kita nggak Dia sumbangin nggak ke masyarakat-masyarakat tertinggal? itu dia. Nggak tahu kita kan? Iya. Kita nggak bisa menghakimi langsung juga. Iya. Siapa tahu 1,7 triliun itu 1 triliunnya itu habis untuk dana sosial, 700 miliar doang yang dia pakai. Tapi begini, Bisa nggak? Tapi begini. Bisa juga. Kata Memang pendosa tetap berdosa. Sama kayak Robin Hood, mencuri dari orang kaya dibagikan ke rakyat miskin. Apakah Robin Hood bersalah? Bersalah. Tapi dari kacamata mana kita melihat? Dia akan masuk neraka atau masuk surga? Itu cuma Tuhan yang bisa putuskan. benar. Seperti itu. Tapi begini, kalau ingin sebuah hal yang benar, mungkin caranya juga benar. Orangnya harus benar. Dan tempatnya juga harus benar. Makanya saya bukan berarti membenarkan beliau. Benar juga Gitu. itu Pak. Tapi kan tadi kita bicara dampak. Dampak langsungnya ke negara atau dampak langsungnya ke masyarakatnya. Iya, dengan penjelasan tadi saya jadi kepikiran ibu ini hebat gitu. Jadi kalau yang diambil ya udah duitnya bank aja. Iya. Toh dia bisa recovery kayak gitu kan ya. Dan nyatanya BNI recovery. Benar. Dan termasuk tetap untung. Termasuk bank yang masih stabil sampai Dan saat stabil ini. sampai saat ini. Buat Gitu. apa? Tapi jangan ngambil uang petani. Jangan. Iya. Jangan ngambil uang guru. Jangan. Iya. Jangan mengambil uang honorer. Betul. Iya. Gitu-gitu. Ya, Pokoknya lu duit-duit sebut itu karena mereka kita bisa sebut sebagai pahlawan tanda-tanda jasa lah misalnya gitu ya. Iya. itu Ya, kayak gitu. dia. Terus mereka harus kita rugikan lagi secara langsung. Wah, itu sih aduh, sedih. gila. Ngeri. Gila. Saya kok jadi kepikiran dulu ada kasus korupsi percetakan ayat suci kitab suci. Iya, itu kayak gitu-gitu. Itu sih dampaknya juga nggak langsung juga sebenarnya. Iya. Tapi ya itu tadi, dia ada di lingkungan. Tapi enggak sih, percetakan percetakan. Mau dia cetak kitab suci, mau cetak buku pelajaran. Tapi dampaknya untuk negara itu sebenarnya langsung Pak. Iya, Karena langsung. membuat calon atau bibit-bibit penerus bangsa itu menjadi calon penerus-penerus yang baik secara akhlak ya. Kalau akhlaknya baik nggak akan ada begini-begini juga. Iya. Kan makanya. begitu. Tumben temen gue. Habis kena air apa? Ya udah itu begitulah. Siap. Jadi mau gimana pun pembicaraan kita juga tidak 100% benar juga. Tidak 100% juga ya baik kayak gitu. Nanti ada unek-unek ya silakan ditaruh di kolom komentar saja lah. Iya, gitu. Ya, kita hanya manusia yang bisa ngelihat, mengomentari juga gitu. Ya, intinya berita yang ada biarlah menjadi berita, prosesnya kita doakan yang terbaik. Betul. Apakah ada hal-hal yang dibalik itu ya biarkan kita menyaksikan aja. Iya, hanya Tuhan Kalau yang kita tahu. tidak tahu tidak usah sok tahu. Kalau kita tahu sedikit jangan sok banyak tahu. Betul. Kalau kita tahu banyak Jangan tahu sedikit. Lebih baik kita buat bercanda. iya kayak gitu. Dan Jadi mohon ya maaf kalau ada salah-salah kata yang mungkin itu disengaja. Enggak mau nanya yang cicak itu cicak Serbia. Bukan. bukan Bang. Oh, bukan, Pen. Bukan. Ya udah. Cicak Bangkok. Gede dong. Kok Kalau Bangkok? cicaknya segede-gede orangnya juga mati juga. Kayaknya itu tokek yang 7 kilo itu. Kenapa harus 7 kilo? Iya, Ini viral. viral itu. 1 miliar. 1 triliun. 1 triliun. Oke.
Goceh harganya. Ada berita itu ya? Ada. Gue kudet juga berarti. Di YouTube. Oh YouTube. Enggak tokek kok 7 kilo. Ya saya sih belum percaya. Kalau tokek gurun sih atau apa dabha itu namanya. Atau kadal atau biawak. Itu Saya percaya. Bukan tokek sebenarnya. Apa tuh, Pak? Itu yang lo bilang tadi. Ada, Bang. Ada Tokek hutan. Iya. Terus tokek di gelodok gede-gede. Tokek berapa dia tokek? Goceng, hanya goceng. Ya intinya Tokek gede tuh udah tua lagi, putih. nah, Kalian bongkok nih. Tokek dipanggilnya. Di gelodok. tahu ya. Kita ketawa karena kita ngerti kayak gitu kan. Tapi yang ngeliatin tokek sih tawain sih ya udah. Intinya ya gini, ini mungkin ada pembahasan slow, ada pembahasan gembira, ada pembahasan sensitif. Kita nggak ada niatan apa-apa, kita cuma ada niatan menghibur, canda-canda tawa kayak gitu. Jadi buat silaturahmi juga. Buat silaturahmi, kalau ada sudut pandang yang lain ya taruh aja di kolom komentar gitu ya. Jadi udah gitu aja nih pembahasannya. Siap. Oke. Gitu. Ya udah. Kemarin siapa nutup? Close the door. Kelas Udah itu punya orang usaha kita sebut-sebut udah tutup itu. pintu aja lah. Iya. Indonesia juga sok-sokan Inggris Iya. sih. Kita boleh follower tapi jangan follow-follower banget lah. Kayak misalnya Wendy Cagur ngikutin Deddy Corbuzier. Kayak di TV gue liat siapa Gilang itu acara TV apa ya? Ngikutin Deddy Corbuzier. Ya udahlah. Usah lah. Terus kita sendiri ngikutin podcast. Maksudnya ya Materi itu bang. Ya siap. Kalau dia kan mengikut semuanya, ikutin. kalau enggak, gue mau bawa ke sini pembahasannya. Mereka ngikutin Deddy Corbuzier ngapain? Kita ngapain lagi? Ngapain? Mereka ikut Deddy Corbuzier. Kita bawa supaya ikut. Rumah-rumahnya. Hah, coba. Ya kan? Jadi keren siapa? Kita dong. Enggak lah, keren Deddy Corbuzier. Dia Deddy Corbuzier, orang tahu ini Deddy Apriyadi. Salah lagi. Deddy Ya Koslet. udah, kapan ini kita nutup pintu? Oke ya, oke. Top. Gus. Kenapa Anda melarikan diri? Anda takut. Bagaimana saya tidak takut? Belum apa-apa saya dituduh melakukan penipuan, melakukan pencucian uang, menculik pengacara saya, bahkan dituduh mengucurkan dana kepada para calon presiden seperti Pak Wiranto atau Pak Kala. Apa semua tuduhan itu betul? Lantas, kapan Anda baru akan berani datang ke Indonesia? Kalau dari BNI semuanya jelas dan saya dijamin masuk ke Indonesia, baru saya bersedia datang ke Indonesia untuk menjelaskannya kepada polisi. Saya tidak mau gara-gara ada orang yang merampok uang bank negaranya sendiri, lalu saya yang hendak dikorbankan. Seolah-olah sayalah yang harus menanggung resiko, sehingga orang-orang yang terlibat dalam skandal bank BNI tertutupi dan tidak akan ketahuan siapa sebenarnya yang membobolkannya. Bobolnya Bank BNI itu sudah terjadi sejak tahun 2001, sedangkan saya baru meminjamnya ke Bank BNI Oktober 2002. Anda siap bertanggung jawab? Kalau saya memang salah dalam hal ini, saya akan bertanggung jawab. Berapa besarnya kerugian yang dialami Bank BNI atas kredit yang saya pinjam karena kesalahan prosedur, saya akan bertanggung jawab. Kalau BNI mau, apa susahnya dia membeberkannya kepada publik? Tapi itu tidak dilakukan Bank BNI. Padahal semua catatan ada pada Bank BNI. Saya tidak mau disalahkan dan dijadikan korban. Ini yang menyedihkan dan menyakitkan saya. Jadi berapa sebenarnya kucuran dana yang Anda pinjam dari BNI? Bulan Oktober 2003 saya sudah bertemu top manajer Bank BNI di Singapura dengan Pak Saifuddin Hasan, Pak Arwin Rashid, dan Suhanjono. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa saya hanya menerima kucuran dana real sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat. Waktu itu saya katakan saya sanggup membayar dan melunasinya. Apalagi saya punya saldo 15,2 juta dolar Amerika Serikat di BNI. Tapi tiba-tiba keluar pernyataan BNI bahwa saya harus melunasi utang sampai 136 juta dolar Amerika Serikat. Dari mana datangnya angka itu? Adakah saksi saat Anda bertemu dengan pimpinan BNI di Singapura?
Sayangnya waktu itu saya tidak diperbolehkan membawa lawyer saya. Jadi pertemuan itu tidak ada yang menyaksikannya. Saya berpikir positif saja karena pada saat pertemuan mereka mengatasnamakan Bank BNI. Tentu saja saya menolak menyanggupi pembayaran 1,7 triliun rupiah karena saya memang tidak pernah menerima uang sebesar itu. Lantas kemana mengalirnya uang 136 juta dolar Amerika yang dikeluarkan BNI? Kemana uangnya? Tanyakan saja ke BNI. Apakah uang itu yang dimaksudkan mengalir ke para calon presiden di Indonesia? Saya tidak tahu. Ada dugaan kalau uang yang Ibu pinjam dari BNI untuk membantu kampanye salah satu calon presiden. Benarkah? Saya kenal saja pun tidak dengan Pak Wiranto. Kok saya dituduh mengalirkan dana? Memang saya beli rumah dari Tito Sulistyo, manajer kampanye Wiranto, seharga 20 miliar lebih. Tapi apakah uangnya dialirkan ke Wiranto? Itu sama sekali karena bukan saya.